Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emma Yara, NPM 1961201140. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Untuk materi kedua, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Baiklah, untuk materi pertama, pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan dianugerahi cipta, rasa, dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagaimana manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam, selanjutnya disingkat SDM, dalam upaya mempertahankan ekosistem dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudayakan sehingga dapat berkembang baik. Menurut Dendasurono Prawiroarmojo 1988, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Menurut Dendasurono Prawiroatmojo 1988. Sumber daya alam sendiri dapat dibedakan menjadi tiga: sumber daya alam manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, sumber daya buatan atau binaan. Menurut Dendasurono Prawiroatmojo 1988, dalam rangka mempertahankan ekosistem dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga agar sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbarui, tidak lekas habis. Cara yang dapat ditempuh dengan menghemat dalam pemakaian. Misalnya menghemat penggunaan kendaraan bermotor, maka berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan ekosistemnya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap kakus atau membuang limbah rumah tangga di tanah pekarangan, maka usaha memperbaikinya dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, penerangan, atau pembinaan. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikatnya kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Agar pemanfaat sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya alam diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lainnya. Pelestarian sumber daya alam pada dasarnya merupakan masalah yang menuntun kesadaran dari setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dalam kaitannya dengan masalah ini, pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
berarti dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menambahkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan keselamatan umat manusia. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD sampai tingkat perguruan tinggi atau PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat efektif. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Metode yang dipakai adalah pendekatan monolitik untuk PT dan integratif untuk SD sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA. Secara ideal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah karena pembahasannya lebih luas dan dapat disajikan kepada peserta didik, yaitu menggunakan pendekatan monolitik. Konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini antara lain menambah tenaga pengajar baru, menambah bidang studi baru, dan keharusan menyusun silabil tersendiri. Pendekatan integratif diberikan pada jenjang pendidikan formal pada tingkat SD sampai SLTA dengan cara dipadukan dengan mata pelajaran yang relevan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan integratif di sini bukan sekedar membicarakan masalah PKLH atau sumber daya alam pada setiap kali mengajar, tetapi yang diharapkan adalah integrasi secara konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulum sehingga baik tujuan maupun materi kedua pokok bahasan tersebut benar-benar menyatu. Pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal, ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini dikarenakan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian tujuannya sama, yaitu membawa anak ke arah kedewasaan dengan bertanggung jawab. Melalui kegiatan yang ada dalam masyarakat, banyak kegiatan yang ada di dalam masyarakat yang semuanya itu dijalankan untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Adapun kegiatan itu antaranya PKK tingkat desa wisma, ERT, RW, dusun atau desa, kegiatan Karang Taruna, kegiatan komplain KPIR, kegiatan LKMD, kegiatan muda-mudi dan lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut bisa diadakan penyuluhan diskusi atau sambung rasa. Misalnya penyuluhan pengertian sumber daya alam, bahaya-bahaya mengancam sebagai akibat rusaknya sumber daya alam, peran sumber daya manusia dalam pelestarian sumber daya alam, dan sebagainya. Selanjutnya untuk materi kedua tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah baik ditinjau dari sumber pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah, dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitas, baik fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah.
Peningkatan sumber daya manusia diharapkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal, kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan, baik hewan endemik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia. Sesungguhnya manusia yang memerlukan kehadiran mereka, atau tumbuhan dan hewan, dan bukan sebaliknya. Adanya bencana yang berlangsung di mana-mana di belahan bumi, misalnya bencana kekeringan dan kekurangan pangan di Somalia saat ini yang mengakibatkan kematian massal, merupakan kasus-kasus contoh dari salah urus manusia dalam mengelola lingkungannya. Keadaan demikian itu harus didasar bersama. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitas sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Dengan demikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati nilai ambang batas daya dukung ekosistemnya. Pengertian nilai ambang batas merupakan suatu ukur atau kriteria tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia tidak boleh melakukan perubahan melebihi kriteria tersebut. Perlu dipahami bahwa kriteria tersebut ada yang sudah dibakukan. Pembakuan ada yang bersifat lokal, regional, maupun internasional. Bentuk hubungan manusia lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk lain di bumi ini melalui teknologinya atau merupakan hasil karya manusia mengelola lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena makin luas, cepat, dan irreversibel. Beberapa dampak negatif tersebut antaranya terkurasnya sumber daya, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, destabilitas dan dekompensasi lingkungan, konsumsi tinggi dan massal. Pada garis besar, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Yang bersifat positif adalah yang dapat mengubah lingkungan dan perubahan-perubahan yang dilakukan terus menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Berkebalik dengan interaksi yang bersifat positif, manusia yang berinteraksi negatif terhadap lingkungan adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya baik fisik, biotik maupun sosiokultur melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungan sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Peran pendidikan. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungan. Jalur pendidikan persekolahan atau formal dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Orientasi pendidik
berfokuskan hanya pada teori-teori saja tanpa menyediakan kesempatan membawa peserta didik mengenal alam sekeliling dan mencocokkannya dengan teori-teori yang diperolehnya. Karena tidak mengenal alam sekelilingnya, maka peserta didik tidak mengetahui manfaat dan selanjutnya tidak akan menyayanginya. Kenyataan pada saat ini terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling, perdesaan dan pertanian. Disebabkan mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula mereka tidak diasuh untuk mengkaitkannya. Akibatnya adalah semakin banyak orang pintar di desa yang lari ke kota dan atau semakin jauh dari lingkungannya. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan dan orientasi pendidik harus dilakukan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.